Episode 81-85. Kang Ce membeku sesaat sebelum dia langsung berkata, "Tidak buruk." Wakil direktur mengangguk puas dan berkata, "Itu bagus. Tahukah kamu kenapa aku memintamu menjadi asisten Li Si?" Kang Ce menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Wakil direktur tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya akan berterus terang. Anda lulus dari sekolah kedokteran terkenal. Kamu juga sangat tampan, tapi kamu masih magang. Anda harus bekerja keras setidaknya selama beberapa dekade sebelum Anda dapat memperoleh beberapa pencapaian." Wakil direktur berhenti sejenak, lalu dia menunjukkan senyuman lucu sambil berkata, "Ada peluang sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa merebutnya." Kang Ce berkata dengan bingung, "Wakil direktur, peluang apa ini?" Wakil direktur tersenyum dan berkata, "Li Si adalah kesempatan Anda. Kamu sangat tampan. Jika kamu bisa menyenangkan Li Si, kamu pasti akan naik ke puncak di masa depan." Mendengar kata-kata wakil direktur, Kang Ce langsung diliputi amarah. Di luar dugaan, wakil direktur justru meminta Kang Ce untuk melayani Li Si. Kang Ce tidak bodoh. Dia langsung mengerti bahwa wakil direktur ingin menggunakan dia untuk mengendalikan Jian Singer sehingga dia bisa tinggal di rumah sakit. Semakin lama Jian Singer tinggal di rumah sakit, semakin banyak uang yang diperoleh rumah sakit tersebut. Kang Ce berkata terus terang, "Wakil direktur, saya tidak ingin melakukan hal seperti itu." Wakil direktur tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi gelap, "Kang Ce, jangan peka. Tahukah Anda berapa banyak orang di rumah sakit yang bermimpi membantu saya melakukan ini?" Kang Ce mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi saya hanya ingin bekerja keras." Wakil direktur berkata dengan sedih, "Tugas Anda adalah melayani Li Si. Jangan lupa identitas Anda. Anda hanya magang. Jika saya tidak setuju, Anda tidak akan pernah menjadi dokter sungguhan. Selain itu, rumah sakit kami memiliki keputusan akhir dalam dunia medis CCT. Kami dapat membuat Anda tidak dapat bertahan hidup di dunia medis CCT." Wakil direktur memotong semua jalan keluar Kang Ce. Sesaat kemudian, wakil direktur melanjutkan, "Pikirkan baik-baik. Kamu bisa pergi sekarang." Kang Ce berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Kang Ce tidak punya pilihan lain. Jian Singer duduk di kantor beberapa saat sebelum meninggalkan rumah sakit. Ketika dia kembali ke villa dan memasuki ruang tamu, dia melihat Sang Guanding duduk di sofa dengan celana pendek dan tank top. Otot-ototnya ditampilkan dengan sempurna. Ketika Sang Guanding melihat Jian Singer kembali, dia menunjukkan senyuman cerah. Sang Guanding berkata, "Kemana kamu pergi sebelumnya? Mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali?" Ketika Jian Singer mendengar pertanyaan ini, dia segera sadar kembali. Wanita mana yang bisa menolak rayuan Sang Guanding? Ketika Sang Guanding melihat ekspresi bingung Jian Xing, dia langsung tersenyum dan berkata, "Apakah saya tampan?" Jian Singer segera terbatuk ringan dan berkata, "Saya tidak akan sering berada di villa beberapa hari ini. Para pembunuh mungkin datang kapan saja, jadi tetaplah di rumah dan jangan berkeliaran." Sang Guanding baru saja melihat ekspresi Jian Singer, jadi dia merasa sedikit sombong. Ini adalah pertama kalinya Jian Singer menatapnya dengan bingung. Sang Guanding sangat percaya diri dengan ketampanannya. Sang Guanding berkata, "Saya tidak berharap kamu begitu peduli padaku. Itu membuatku sangat bahagia. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki pembunuh wanita itu. Tetaplah bersamaku dan lindungi aku." Tentu saja, Jian Singer tidak akan menyetujui hal ini. Keluarga Sang Guan memang sangat kuat, tetapi orang-orang yang mereka kirim semuanya tidak berguna. Untuk menghindari kecelakaan, Jian Singer harus melakukan semuanya sendiri. Jian Singer berkata, "Saya sendiri yang akan menyelidiki pembunuh wanita itu." Sang Guanding mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku." Jian Singer berkata, "Bukannya aku tidak mempercayaimu. Saya berharap untuk menangani masalah ini secara pribadi daripada membiarkan orang lain ikut campur." Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pelayan masuk dan berkata, "Nona Jian, Nona Hou ada di sini." Yang disebut Nona Hou adalah Hou Xiaoyu. Hou Xiaoyu hanya berasal dari keluarga kecil dan tidak bisa dianggap sebagai Nona sama sekali. Jian Singer memandang Sang Guanding dan berkata, "Nona Hou sepertinya mencarimu." Ketika pelayan itu mendengar kata-kata Jian Singer, dia melihat ke arah Sang Guanding. Sang Guanding berkata dengan marah, "Suruh dia pergi. Aku sedang tidak mood untuk menemuinya."
Katakan padanya untuk tidak datang dan menggangguku di masa depan. Pelayan itu segera mengangguk dan berbalik untuk pergi. Hou Xiaoyu berdiri di luar dengan penuh harap. Hanya sehari lebih sedikit sejak dia melihat Sang Guanding, tapi Hou Xiaoyu sudah sangat ingin bertemu dengannya. Hou Xiaoyu benar-benar tergila-gila dengan ketampanan Sang Guanding. Melihat pelayan itu keluar, Hou Xiaoyu berkata dengan tidak sabar, "Bolehkah saya masuk sekarang?" Pelayan itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak boleh masuk." Hou Xiaoyu membeku sebelum dia mengeluarkan gelang dan menyerahkannya kepada pelayan sambil berkata, "Tolong izinkan saya masuk. Saya pasti tidak akan menganiaya Anda. Gelang ini sangat berharga, nilainya lebih dari 100.000 yuan. Biarkan aku masuk dan ini akan menjadi milikmu." Saat pelayan itu melihat gelang yang diberikan Hou Xiaoyu padanya, dia merasa sangat jijik. Pelayan itu berkata, "Kamu harus segera pergi. Tuan Sangguan berkata bahwa dia tidak ingin bertemu denganmu, jadi jangan datang lagi nanti." Gelang itu hanya bernilai beberapa ratus ribu yuan, jadi para pelayan tidak mempedulikannya sama sekali. Kita harus tahu bahwa gaji bulanan yang dibayarkan Sang Guanding kepadanya adalah 100.000 yuan, dan akan ada bonus di akhir bulan. Pelayan itu tidak cukup bodoh hingga mengambil risiko kehilangan pekerjaan seperti itu demi beberapa ratus ribu yuan. Ketika dia bekerja di tempat lain di masa lalu, gajinya hanya beberapa ribu yuan. Di sini, gaji bulanannya saja sudah sebanding dengan gaji tahunannya di masa lalu. Hou Xiaoyu tampak kecewa dan tidak berdaya. Melihat bahwa Hou Xiaoyu masih belum pergi, pelayan itu mengejek, "Nona Hou, bukannya saya ingin mematahkan semangat Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk memenangkan hati Tuan. Tuan Sangguan sangat tampan dan kaya, jadi dia tidak akan menyukaimu sama sekali. Tuan, Sangguan setuju untuk bertemu denganmu sebelumnya karena dia bosan dan mempermainkanmu untuk bersenang-senang." Pelayan itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Nona Hou, tahukah Anda betapa kayanya Tuan Sangguan? Tuan Sangguan minum anggur merah setiap hari, dan sebotol anggur saja harganya lebih dari 1 juta yuan. Dengan sedikit uang ini, Anda bahkan tidak layak membeli anggur untuk Tuan Sangguan." Ketika Hou Xiaoyu mendengar kata-kata pelayan itu, dia terkejut. Namun meski begitu, Hou Xiaoyu tetap tidak mau menyerah. Pikiran Hou Xiaoyu dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Jika dia punya uang, dia akan bisa bersama Sangguan. Melihat Hou Xiaoyu masih berdiri di sana, pelayan itu berkata, "Cepat pergi dan kembali untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saat Anda menjadi wanita terkaya di CCT suatu hari nanti, Anda mungkin memiliki peluang." Hou Xiaoyu tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu bahwa pelayan itu mengejeknya. Hou Xiaoyu berkata dengan marah, "Berhentilah meremehkanku. Cepat atau lambat, aku akan berhasil." Pelayan itu tersenyum mengejek ketika dia berbalik dan menutup pintu. Hou Xiaoyu hanya bisa berbalik dan kembali ke rumah keluarga Hou. Jian Xing'er meletakkan parfum yang berhasil dikembangkan di atas meja. Jian Xing'er berkata, "Cobalah. Bagaimana parfumnya?" Sang Guanding melihat parfum itu dan berkata, "Tidak perlu mencobanya. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan hati Anda dengan sengaja, tetapi parfum ini terlihat sangat jelek hanya dari warnanya." Sang Guanding bisa melihat warna parfum ini dari botol transparannya. Jian Xing'er juga tahu bahwa warnanya tidak menyenangkan secara estetika. Dari kelihatannya, dia perlu melanjutkan penelitian. Namun, parfum ini dibuat dengan lebih dari 100 obat-obatan Tiongkok, sehingga kotorannya tidak dapat dihilangkan saat ini. Jika kotoran dihilangkan, kualitas parfum mungkin akan menurun secara signifikan. Jian Xing'er berkata, "Jangan langsung mengambil kesimpulan." Dengan itu, Jian Xing'er membuka tutup parfumnya. Aroma menawan memenuhi ruangan. Setelah Sang Guanding menarik napas dalam-dalam, dia tampak sangat mabuk dan terkejut. Sang Guanding memegang parfum di tangannya sambil mengendusnya dengan nikmat. Ketika Jian Xing'er melihat ekspresi Sang Guanding, dia bertanya, "Bagus bukan?" Sang Guanding menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, "Sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna. Saya telah menggunakan banyak parfum terbaik, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan ini. Hanya parfum ini yang bisa disebut parfum." Aroma parfum menarik perhatian para pelayan di kamar. Sang Guanding memandang Jian Xing'er dengan heran sambil berkata, "Saya tidak menyangka kamu begitu mampu. Parfum ini melampaui semua parfum merek besar." Jian Xing'er berkata, "Apakah kamu tidak melebih-lebihkan?" Sang Guanding berkata dengan ekspresi serius,
ini tidak berlebihan. Saya telah menggunakan banyak parfum, dan Anda mungkin tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, saya dapat langsung mengetahui seperti apa parfum setelah menciumnya. Jian Singer tersenyum. Dari kelihatannya, dia berhasil. Jian Singer bersiap memberikan parfum ini kepada Li Kun dan membuat Tianmei Corporation terkenal, sehingga Tianmei Corporation dapat meluncurkan produknya sendiri. Dengan begitu, fondasi perusahaan akan stabil. Namun, dia tidak terburu-buru. Pertama, dia akan mengirimkan parfum ini ke rumah lelang dan melelangnya untuk melihat bagaimana reaksi pelanggan. Lagi pula, harga parfum ini sangat tinggi, jadi harganya juga tidak murah. Orang-orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Sang Guanding memegang parfum itu sambil berkata, "Aku ambil ini." Jian Singer mengangguk dan berkata, "Tentu, Tianmei Corporation akan memiliki banyak parfum seperti ini di masa depan, jadi Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda mau." Sang Guanding tersenyum dan berkata, "Itu berbeda. Botol ini mempunyai arti yang luar biasa. Ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Pada saat yang sama, ini juga merupakan botol parfum pertama Anda, jadi maknanya bahkan lebih signifikan." Jian Singer tercengang. Hadiah apa? Apakah dia mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuknya? Ketika dia sadar kembali, Jian Singer langsung pergi ke gudang dan mengisi 20 botol dengan sisa parfum. Parfum ini hanya memiliki satu kekurangan. Itu tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Saat semuanya selesai, langit sudah gelap. Jian Singer memanggil Li Kun kembali ke kantor. Sun Yue juga ikut. Sun Yue adalah seorang wanita, jadi dia pasti tahu lebih banyak tentang parfum daripada Li Kun. Li Kun berkata dengan hormat, "Ketua, mengapa Anda memanggil kami ke sini?" Jian Singer menunjuk ke arah parfum itu, dan berkata, "Letakkan pekerjaanmu untuk sementara waktu. Aku punya misi untuk kalian. Kirim parfum ke sini ke rumah lelang. Tawaran awal adalah 100.000 yuan. Tidak boleh lebih rendah dari 100.000 yuan." Li Kun dan Sun Yue tercengang. Mereka mengira ada sesuatu yang penting, tapi mereka tidak menyangka itu adalah lelang parfum. Sun Yue berkata, "Ketua, perusahaan Tianmei belum lama berdiri, jadi masih banyak hal yang harus dilakukan, tapi Anda memanggil kami untuk menjual parfum. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa mengelola Tianmei Corporation dengan baik?" Li Kun memberi isyarat kepada Sun Yue untuk tutup mulut. Namun, Sun Yue mengabaikannya dan melanjutkan, "Ketua, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tetapi sebagai petinggi perusahaan, saya harap Anda tidak menganggap enteng hal ini." Sun Yue adalah orang yang lugas, jadi dia akan mengatakan apapun yang membuat dia tidak puas secara langsung. Justru karena inilah Sun Yue akan dipecat dengan cepat dimanapun dia bekerja. Jian Singer berkata, "Ini bukan permainan anak-anak. Parfum ini cukup untuk membuat Tianmei Corporation terkenal dan menstabilkan fondasi perusahaan." Sun Yue berkata terus terang, "Ketua, di mana Anda menemukan parfum ini?" Jian Singer berkata dengan tenang, "Saya mengembangkannya sendiri." Sun Yue tercengang. Setelah Sun Yue menarik napas dalam-dalam, dia berkata terus terang, "Teknologi sudah sangat maju sekarang. Parfum terbaik mengandalkan teknologi terbaik. Metode lama tidak mungkin menghasilkan parfum yang bagus. Tidak ada yang menginginkan parfum seperti ini." Sun Yue membuat parfum Jian Xing terdengar tidak berguna. Li Kun segera berkata, "Sun Yue, diam. Apakah saya memerlukan manajer seperti Anda untuk memberi kuliah kepada ketua?" Kemudian, Li Kun melihat ke arah Jian Singer dan dengan cepat berkata kepada Sun Yue, "Lakukan apapun yang diminta ketua untuk segera kamu lakukan. Apakah kamu tidak mengerti ini? Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak harus tinggal di Tianmei Corporation." Sun Yue berkata dengan dingin, "Jika ini terus berlanjut, perusahaan Tianmei cepat atau lambat akan dilenyapkan. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi." Li Kun panik sejenak. Dia mengira Jian Singer akan sangat marah, tapi dia tidak berharap dia malah tersenyum. Li Kun dan Sun Yue semakin bingung. Jian Singer mengagumi kepribadian Sun Yue. Sun Yue bukanlah seseorang yang suka menjilat orang, tapi seseorang yang berani mengatakan kebenaran. Ketika atasannya melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan perusahaan, Sun Yue langsung angkat bicara. "Ini sangat bagus." Jian Singer tahu bahwa nasihat jujur biasanya sangat kasar dan sulit diterima. Dengan Sun Yue di perusahaannya, Jian Singer merasa sangat yakin. Jian Singer berkata, "Bagus sekali. Saya akan mengumumkan bahwa mulai sekarang,
Sun Yue akan menjadi manajer umum Tianmei Corporation. Ketika Sun Yue mendengar ini, dia tercengang. Dia mengira Jian Xing'er akan memecatnya dengan marah, tapi dia sebenarnya menunjuknya sebagai manajer umum. Sun Yue berkata dengan bingung, "Ketua, saya." Ini adalah pertama kalinya Sun Yue mengalami hal seperti itu. Sebelumnya, ketika Sun Yue menunjukkan masalahnya kepada pimpinan setiap perusahaan, selain dipecat, dia juga dikucilkan. Kali ini, dia tidak hanya tidak dipecat, tetapi dia juga diangkat menjadi manajer umum. Jian Xing'er berkata, "Kamu tidak menyanjung orang lain. Anda cukup mengatakan apa yang Anda inginkan. Korporasi membutuhkan orang-orang seperti Anda. Selama Anda masih ada, korporasi akan memiliki masa depan yang lebih baik. Tetaplah di korporasi dan bantu aku. Beritahu saya kondisi Anda dan saya akan menyetujui semuanya." Jian Xing'er sangat yakin dengan penilaiannya. Sun Yue jelas merupakan elit di antara talenta. Terlebih lagi, kemampuan Sun Yue jauh melebihi kemampuan Li Kun. Sun Yue berkata dengan gembira, "Ketua, saya mengagumi kemurahan hati Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." Jian Xing'er mengangguk. Li Kun sangat malu. Jian Xing'er memandang Sun Yue dan berkata, "Saya percaya padamu, jadi kamu harus percaya padaku. Parfum ini bukan parfum biasa." Ketika Sun Yue mendengar kata-kata Jian Xing'er, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, tapi kamu harus setuju bahwa jika kamu gagal, jangan membicarakan tentang parfum di masa depan. Tianmei Corporation memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kita tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya dan waktu kita." Jian Xing'er mengangguk dan berkata, "Saya berjanji." Setelah mendengar jawaban Jian Xing'er, Sun Yue tersenyum. Jian Xing'er berkata, "Baiklah, ini sudah larut, jadi saya akan kembali sekarang. Kalian juga harus pulang lebih awal." Dengan itu, Jian Xing'er keluar dari perusahaan. Sun Yue tersenyum saat dia melihat Jian Xing'er pergi. Sun Yue memandang Li Kun dan berkata, "Wakil ketua, latar belakang seperti apa yang dimiliki ketua?" Li Kun berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Yue berkata, "Saya hanya ingin tahu. Ketua harus sangat cakap. Tidak banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Bahkan tanpa Anda dan saya, Tianmei Corporation akan menjadi perusahaan teratas di masa depan." Li Kun tersenyum dan berkata, "Tentu saja ketuanya sangat cakap. Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu." Dengan itu, Li Kun pergi. Li Kun tidak mengatakan apapun tentang Jian Xing'er. Jian Xing'er sebelumnya mengatakan bahwa segala sesuatu tentang dirinya harus dirahasiakan sebanyak mungkin. Li Kun tidak akan mudah bicara. Ketika Jian Xing'er kembali ke rumah, dia langsung pergi ke kamarnya untuk tidur. Keesokan paginya, ketukan di pintu membangunkan Jian Xing'er. Setelah Jian Xing'er membuka pintu, dia melihat Sang Guanding. Sang Guanding berkata, "Apakah parfum yang kamu kembangkan masih ada? Izinkan saya mengirimkannya kembali ke teman-teman saya di ibu kota. Mereka semua adalah putri dari keluarga kaya. Mereka pasti dapat membantu Anda mempromosikannya." Jian Xing'er berkata, "Tidak ada lagi yang tersisa." Sang Guanding segera berkata, "Kalau begitu cepat buat lebih banyak. Parfum seperti itu pasti akan menjadi populer dan menjadi merek parfum ternama. Aku akan membantumu." Jian Xing'er tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya punya rencana sendiri. Parfum jenis ini tidak bisa dikembangkan dalam jumlah banyak sehingga tidak perlu dipublikasikan. Selama bisa menjadi terkenal di pelelangan, itu sudah cukup. Saat ini, parfum tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual secara nasional." Sang Guanding tidak membuang waktu lagi dan berbalik untuk pergi. Sore harinya, Li Kun datang ke villa. Jian Xing'er berkata, "Bagaimana performa parfum di pelelangan?" Li Kun segera tersenyum dan berkata, "Mereka menjualnya dengan harga beberapa juta yuan. Setiap botol dijual seharga lebih dari 200.000 yuan, atau hampir 300.000 yuan. Awalnya aku ingin menjual semuanya, tapi Sun Yue tidak mengizinkanku. Dia berkata bahwa dia ingin menyimpan sebagian untuk besok." Li Kun berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, harga hari ini lumayan, jadi kita seharusnya bisa menjual semuanya. Jika kita menunggu sampai besok, harganya mungkin tidak akan setinggi hari ini." Jian Xing'er tersenyum saat mendengar kata-kata Li Kun. Sun Yue memang lebih mampu dari Li Kun. Sun Yue melakukan ini dengan sengaja agar mereka yang membeli parfum hari ini dapat menggunakannya terlebih dahulu. Dengan begitu,
Orang akan mengetahui nilai dari parfum ini. Lelang besok akan memberikan hasil yang lebih baik, dan harganya akan meningkat pesat. Jian Singer berkata, apakah ada hal lain? Li Kun segera berkata, tidak. Setelah beberapa saat, Li Kun menyadari bahwa Jian Singer memintanya pergi. Li Kun hanya bisa berbalik dan pergi. Sang Guanding bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Sun Yue? Jian Singer bertanya dengan bingung, apa rencanamu? Sang Guanding tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu. Saya cukup bosan. Bagaimana kalau saya pergi ke Tianmei Corporation untuk bekerja? Saya bisa melakukan apa saja. Jangan meremehkan saya. Hal-hal ini adalah masalah sepele bagi saya. Jian Singer berkata, lupakan saja. Anda adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Saya tidak berani membiarkan Anda bekerja untuk saya. Dengan itu, Jian Singer kembali ke kamarnya. Jian Singer sedang tidak ingin berdebat dengan Sang Guanding. Keesokan paginya, Jian Singer bertemu Kang Che dan wakil direktur begitu dia memasuki rumah sakit. Keduanya sedang berbicara ketika mereka melihat Jian Singer dan segera tutup mulut. Wakil direktur mengeluarkan beberapa tiket untuk Jian Singer sambil berkata, Li Si, hari ini hari Minggu, jadi kamu tidak perlu bekerja. Ini adalah tiket lelang. Minta Kang Che untuk membawamu berkeliling. Saya mendengar dari orang lain bahwa ada banyak hal bagus di pelelangan. Jika Anda menyukai sesuatu, tawarlah. Rumah sakit akan membayarnya. Jian Singer hampir tertawa terbahak-bahak. Wakil direktur ini sungguh luar biasa. Untuk membiarkan Jian Singer tinggal di rumah sakit, dia sebenarnya ikut campur dalam hal semacam ini. Jian Singer menyimpan tiket lelangnya. Jika Jian Singer tidak menerimanya, dia akan terlihat sedikit tidak berterima kasih. Jian Singer memandang Kang Che dan berkata, kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa menyia-nyiakan tiket bagus seperti itu. Kang Che tersenyum kaku dan mengikuti Jian Singer keluar. Jian Singer mengeluarkan ponselnya dan memanggil taksi untuk pergi ke pelelangan. Sopir itu sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus dan mengemudi dengan sangat cepat. Dia bahkan tidak melambat saat berbelok di tikungan. Jian Singer mau tidak mau bersandar ke arah Kang Che. Jian Singer tidak sengaja membungkuk. Kang Che segera bergerak menuju pintu mobil. Jian Singer tercengang. Apakah dia begitu menakutkan? Jian Singer bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kang Che berkata dengan panik, ini tidak apa-apa. Kang Che tampak gugup dan ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, Kang Che sepertinya sudah mengambil keputusan dan berkata, setelah pelelangan, kita akan pergi ke hotel. Ruangannya sudah siap. Dengan itu, Kang Che tampak tidak berdaya dan mencela diri sendiri. Kang Che sangat tidak mau, tapi wakil direktur terus memaksanya. Demi pekerjaannya, Kang Che hanya bisa melakukan ini. Jian Singer memandang Kang Che dengan heran dan berkata, apa katamu? Kang Che mendekati Jian Singer dan berkata, saya tidak menyesalinya. Jian Singer segera mendorong Kang Che menjauh dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kang Che berkata tanpa daya, aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi jika tidak, aku tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanku. Jian Singer bertanya dengan bingung, apa? Apa yang sedang terjadi? Kang Che ragu-ragu sejenak sebelum menceritakan semuanya padanya. Jian Singer segera memahami bahwa wakil direktur telah menggunakan pekerjaan Kang Che untuk mengancam Kang Che agar berhubungan seks dengan Jian Singer dan mencoba menggunakan metode ini untuk menahan Jian Singer di rumah sakit selamanya. Jian Singer berkata dengan dingin, saya tidak menyangka wakil direktur begitu tercela. Kang Che tidak menyembunyikan apapun lagi dan hanya mengungkapkan semuanya. Tidak hanya itu, wakil direktur juga meminta saya untuk mencatatnya dan mengatakan akan berguna di kemudian hari. Jian Singer awalnya hanya sedikit marah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Kang Che, dia menjadi semakin marah dan tatapannya menjadi tajam. Wakil direktur ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan ingin membuat rencana melawan Jian Singer dengan cara seperti itu. Setelah Jian Singer memikirkannya lama, dia memutuskan untuk berurusan dengan wakil direktur setelah semuanya beres. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, dan itu adalah menemukan pembunuh wanita itu. Sebelum dia menemukan pembunuh wanita itu, tidak ada yang salah. Jian Singer menatap Kang Che dan berkata, setelah kita selesai, kamu bisa pulang. Besok, beritahu wakil direktur bahwa kita sudah ke sana. Melihat ekspresi Kang Che yang tidak berdaya, Jian Singer berencana membantunya sekali. Kang Che berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dr. Li.
Jian Singer berhenti berbicara dan menutup matanya. Jian Singer tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Dia datang ke rumah sakit ini hanya untuk mencari pembunuh wanita itu. Dia tidak bisa menarik perhatian pada hal lain, atau sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Karena pembunuh wanita adalah satu-satunya petunjuk yang dapat membantunya menemukan sarang organisasi, Jian Singer tidak berani gegabah. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat lelang. Jian Singer membawa Kang Che ke pelelangan. Kemudian, Jian Singer menemukan kursi sudut dan duduk. Para peserta memasuki venue satu demi satu. Mereka yang bisa hadir semuanya kaya dan bangsawan. Semua orang berpakaian rapi, jadi sekilas orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari kelas atas. Beberapa wanita bangsawan di dekatnya terus mengobrol. Seorang wanita kaya dengan gaun malam merah berkata, "Parfum yang saya tawarkan kemarin sungguh menakjubkan." Seorang wanita kaya di sampingnya berkata, "Bukankah itu hanya parfum?" Betapa menakjubkannya hal itu. Wanita berbaju merah berkata, "Sungguh menakjubkan. Saya hanya menyemprot sedikit, tetapi saya tidur nyenyak di malam hari. Dalam beberapa tahun terakhir, saya menderita insomnia dan telah mengundang banyak dokter, namun saya tidak pernah sembuh. Namun, parfum ini menyembuhkan insomnia saya. Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa sangat segar." Mendengar ini, para wanita bangsawan lainnya sangat terkejut. Beberapa orang yang mendengar ini juga mengelilinginya. Semua orang mulai mendiskusikan parfum ini. Parfum Tianmei Corporation sungguh ajaib. Ketika saya kembali kemarin, saya tidak sengaja menyemprotkannya ke wajah saya. Ketika saya bangun pagi ini, saya menyadari bahwa bintik-bintik saya telah hilang. Itu benar, sungguh ajaib. Saya selalu menderita asma dan sering kambuh. Setelah saya menggunakan parfum kemarin, saya baik-baik saja sepanjang malam. Ketika saya pergi ke rumah sakit di pagi hari, dokter mengatakan bahwa asma saya sudah sedikit pulih. Tidak ada apa-apa, saya penderita anoreksia, tapi setelah saya menggunakan parfum, saya makan 3 mangkuk nasi di pagi hari. Selain magis, saya tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya. Hampir semua orang di tempat tersebut mendiskusikan parfum Tianmei Corporation.